Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, keselamatan manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya nanti hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti yang dibawa dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Umat pada saat ini, umat Islam, belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman dan buruknya amalan-amalan mereka. Tetapi para sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu telah mampu mengamalkan agama Islam secara sempurna. Karena apa? Karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat-sifat yang mulia tersebut ada 6 sifat yang menonjol pada dirinya para sahabat tersebut. Dan pada zaman ini, bila mana umat Islam memiliki 6 sifat tersebut, niscaya mereka juga akan mampu mengamalkan agama Islam secara sempurna. 6 sifat tersebut adalah sebagaimana yaitu inti sari daripada Al-Quranul Karim. Jika kita peras, maka terdapat 6 sifat yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW dan diajarkan serta diamalkan oleh para sahabat semuanya. Adapun 6 sifat tersebut adalah apa? Yaitu 1, sifat yakin akan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sifat sholat khusyuk wal khudu. Yang ketiga, sifat ilmu ma'adzikir. Yang keempat, sifat ikramul muslimin. Yang kelima, sifat tasyrihun niyah. Yang keenam, sifat dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Keenam sifat tersebut perlu kita pahami, kita ketahui, yaitu yang pertama artinya, yang kedua yaitu maksud dan tujuannya, yang ketiga yaitu fadilahnya, keuntungannya, dan juga dalil-dalilnya. Sedangkan yang berikutnya, yang keempat, yaitu bagaimana cara mendapatkannya sifat-sifat mulia tersebut. Kita bahas satu persatu insya Allah. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan atau mendakwahkannya kepada umat seluruh alam. Sifat ke-1 yaitu yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun kalimat ini ada 2, yaitu pertama adalah la ilaha illallah, yang kedua yaitu Muhammadur Rasulullah. Adapun la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksud dan tujuannya yaitu mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita.
fadilahnya, keuntungannya, dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia sedang ia mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Rawahu Muslim dari Utsman radhiyallahu an. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, man syahida alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sa'ah. Siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedangkan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya tadi, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Rawahu Abu Ya'la dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, disebutkan dalam sebuah mafhum hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun sebesar zarah, sebesar biji sawi, maka akan dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya seluas 10 kali luas dunia ini. Rawahu Ahmad dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Cara mendapatkan hakikat kalimah la ilaha illallah yaitu satu, selalu mendakwahkan pentingnya iman. Kedua, latihan dengan cara membentuk halaqah iman, yaitu majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya iman. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita hakikatnya iman. Adapun berikutnya Muhammadur Rasulullah, yaitu artinya Muhammad SAW adalah utusannya Allah. Maksud dan tujuannya apa? Yaitu meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, keselamatan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya nanti hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW. Dengan cara mengikuti cara hidupnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Keuntungan, dalilnya, fadilahnya, yaitu satu, Nabi SAW bersabda, la yasatu ahadun ala ilaha illallah wa anni rasulullah wa yadkhulan nara autat amah. Tidak akan masuk neraka dan juga tidak akan ditelan api neraka seseorang yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa aku, yaitu Muhammad SAW, adalah utusannya Allah. Rawahu Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua, hadis Nabi SAW, man tamasaka bisunnati inda fasadi umati walahu ajru mi'atin syahid. Siapa saja yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Rawahu Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga, hadis Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, maka ia akan masuk surga bersamaku. Rawahu As-Sajji, hadis marfu dari Anas radhiyallahu anhu. Cara mendapatkannya, hakikat Muhammadur Rasulullah, yaitu satu, selalu mendakwahkan pentingnya sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, latihan, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW 24 jam
dalam sehari semalam di dalam kehidupan kita, di dalam segala aktivitas kita mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Meliputi, ulama menyampaikan sunnah ini meliputi sunnah surah dan sunnah siroh, dan ketiga sunnah sariroh. Yang pertama sunnah surah, yaitu sunnah yang ada pada dohirnya Rasulullah, yang melekat pada jasadnya Rasulullah, itu namanya sunnah surah. Apa yang ada pada Rasulullah, bagaimana Rasulullah memakai pakaian, bagaimana Rasulullah memelihara rambut-rambutnya, bagaimana Rasulullah, yang jelas potretnya Rasulullah, gambarnya Rasulullah kita ikuti. Itu sunnah surah, yaitu dohirnya Rasulullah, jasadnya Rasulullah. Adapun yang kedua sunnah sirah, yaitu sunnah yang dikerjakan dan disabdakan, diucapkan Rasulullah, meliputi, itu namanya sunnah sirah, yaitu meliputi muamalah, muasyarah, dan akhlaknya Rasulullah. Jalan hidupnya Rasulullah dari bangun tidur hingga tidur lagi, insya Allah termasuk mimpi-mimpinya, itu adalah sunnah sirah. Perjalanan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, itu sunnah sirah. Adapun sunnah sarirah yang ketiga, sunnah sarirah adalah fikirnya Rasulullah, risonya Rasulullah. Bagaimana umat akhir zaman ini dari Rasulullah dinobatkan menjadi utusannya Allah, menjadi nabinya Allah, menjadi rasulnya Rasulullah, rasulnya Allah, jadi utusannya Allah. Bagaimana manusia ini selamat dari azabnya Allah, bisa masuk surga semuanya bersama Rasulullah. Insya Allah termasuk kita yang terbiasa menghidupkan sunnah surah, sirah, sarirah. Kita doakan semoga berakhir husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, bersama Rasulullah di surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Adapun cara mendapatkan yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah agar apa? Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW secara kafah, secara menyeluruh. Sekarang masuk sifat yang kedua, yaitu sifat sholat khusyuk wal khuduknya para sahabat. Sholat khusyuk wal khuduk artinya yaitu sholat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah, serta dilakukan dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maksud dan tujuannya apa? Yaitu membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam sholat dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita selalu mengagungkan Allah dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Maka di luar sholat kita juga membesarkan zatnya Allah. Selain zatnya Allah adalah kecil, sebagaimana lafaz adzan dari rumah-rumahnya Allah selalu membesarkan kalimatnya Allah dengan lafaz Allahu Akbar diulang-ulang. Itulah sifat sholat khusyuk wal khuduk di dalam kita menjalankannya. Adapun sholat juga kita selalu menundukkan pandangan, maka di luar sholat kita juga senantiasa menundukkan pandangan. Selanjutnya sholat diakhiri dengan salam, maka di luar sholat kita selalu menebarkan salam, uluk salam, mengucapkan salam kepada siapa saja yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, dengan harapan supaya yang kita beri salam, yang kita tebar salam mendapat hidayah, yaitu bisa masuk Islam, mengamalkan Islam secara kafah, secara sempurna. Itulah maksud sholat khusyuk wal khuduk yang ada di dalam sifatnya para sahabat. Adapun keuntungan, dalilnya, fadilahnya yaitu satu, Allah SWT berfirman, inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar.
Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya keuntungannya, fadilahnya yang kedua yaitu Allah SWT berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, dan carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apabila kita ingin ditolong Allah, maka kita sholatlah dengan sabar dan kerjakan sholat. Bila mana kita punya hajat, maka jangan lupa kita sholat 2 rakaat mohon kepada Allah, untuk Allah agar menyelesaikan masalah kita, hajat-hajat kita kepada Allah. Dan juga yang ketiga keuntungannya, dalilnya yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau orang beriman lagi sholat, itu hendaknya sebagaimana mi'rajnya baginda Nabi di Sidratul Muntaha. Jadi sholat itu harus khusyuk wal khudu, karena sholat itu adalah merupakan mi'rajnya umat muslim. Cara mendapatkannya hakikat sholat khusyuk wal khudu, yaitu 1, selalu mendakwahkan pentingnya sholat khusyuk wal khudu. 2, latihan sholat khusyuk dengan cara 1, memperbaiki tertib dohir sholat dari mulai istinja, wudu hingga bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Yang kedua, menghadirkan keagungan Allah ke dalam hati kita ketika sedang melakukan sholat. Yang ketiga, yaitu belajar menyelesaikan masalah hanya dengan sholat, tidak minta tolong kepada makhluk, tapi minta tolong kepada Allah. Sebagaimana ayat di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku memohon, hanya kepadamulah aku berharap, dan hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah aku menyembah, dan hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Selanjutnya cara mendapatkannya yaitu yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi taufik dan hidayah untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk wal khudu. Sekarang masuk sifat ketiga, yaitu ilmu ma'adzikir. Ilmu artinya yaitu segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan arti daripada zikir yaitu mengingat Allah sebagaimana keagungannya Allah. Maksud dan tujuannya yaitu ilmu ma'adzikir ini adalah yaitu mengamalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita, serta dilakukan dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Keuntungan ilmu adalah 1, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kefahaman dalam agama. Rawahu muttafaqun alaih, dari Muawiyah radhiyallahu an. Yang kedua, keuntungan yang kedua dalilnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Rawahu Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Selanjutnya keuntungan dari yang ketiga yaitu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dar, ya Abu Dar, la antaghdu wa fata'allama ayatan min kitabillah
khairul laka min an tusalliya mi'atan rak'atin wala antaldu wa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aulam yu'mal bihi khairul laka min an tusalliya alfa rak'atin. Yaitu artinya, wahai Abu Dar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Rawahu Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Abu Dar radhiyallahu anhu. Adapun keuntungan zikir, yaitu satu, Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu waladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang hidup dan orang mati. Rawahu Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Yang ketiga, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ala bidziklahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, kepada Allah, niscaya aku pun ingat kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Adapun ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu fadhail, yaitu keutamaan amal. Yang kedua ilmu masail, yaitu ilmu fikih. Cara mendapatkan hakikat ilmu fadhail, yaitu satu, selalu mendakwahkan pentingnya ilmu fadhail, yaitu dengan kedua latihan mendapatkan ilmu fadhail dengan cara yaitu memperbanyak duduk dalam halaqah taklim fadhail dan mengajak orang untuk duduk dalam halaqah taklim fadhail serta menghadirkan fadilah, yaitu keutamaan dan keuntungan beramal dalam setiap kita beramal. Yang ketiga, cara mendapatkannya yaitu berdoa kepada Allah agar diberi hajat, perasaan butuh kepada ilmu fadhail. Adapun cara mendapatkan hakikat ilmu masail, yaitu satu, selalu mendakwahkan pentingnya ilmu masail. Yang kedua, latihan mendapatkan ilmu masail dengan cara yang yaitu sering duduk dalam halaqah taklim masail. Berikutnya, selalu bertanya kepada ulama tentang masalah dunia dan masalah akhirat, masalah urusan dunia dan masalah urusan agama atau akhirat. Berikutnya, berziarah, berkunjung, silaturahim kepada ulama-ulama kita. Yang ketiga, caranya berdoa kepada Allah agar diberi hajat dan butuh kepada ilmu masail. Adapun cara mendapatkan hakikat zikir, selalu mendakwahkan pentingnya zikir. Dua, zikir dengan cara pertama, istiqomah membaca Al-Quranul Karim setiap hari dengan membaca maknanya, artinya, dan dipahami maksudnya, dan didakwahkan Al-Quran tersebut ke seluruh alam. Latihan dengan cara seperti itu. Yang kedua, yaitu berzikir tasbihat tiap pagi dan petang dengan istiqomah, yaitu membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar sekurang-kurangnya 100 kali. Minimal setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, yaitu pagi dan petang.
Sambil apa? Sambil berusaha menghadirkan sucian Allah dalam hati kita. Selanjutnya bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW sekurang-kurangnya juga 100 kali, sambil menghadirkan perasaan ke dalam hati kita betapa besar dan pengorbanan baginda Rasulullah SAW kepada kita. Selanjutnya beristighfar, mohon ampun kepada Allah sekurang-kurangnya juga 100 kali pagi dan sore, sambil menghadirkan perasaan hati betapa banyak dosa-dosa kita dan betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mengamalkan doa-doa masnunah, yaitu doa yang diajarkan Rasulullah SAW baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Di dalam setiap kegiatan sehari-hari, aktivitas kita sehari, hendaknya berdoa. Selalu berdoa artinya mengingat Allah, memohon kepada Allah, mohon pertolongan agar supaya apa? Aktivitas kita sehari-hari selalu ditolong oleh Allah agar aman, lancar, dan barokah. Yang ketiga, yaitu cara mendapatkannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hajat, perasaan butuh kepada zikir. Sifat berikutnya yaitu sifat yang keempat, yaitu ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama saudara muslim. Maksud dan tujuannya yaitu menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita ditunaikan oleh mereka. Fadilahnya, keuntungannya, dalil-dalilnya: satu, Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu selalu menolong saudaranya. Rawahu Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Yang kedua yaitu keuntungannya, dalilnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man satara aurata akhihi satarallahu auratahu yaumal qiyamah wa man kasafa aurata akhihil muslim kasafa Allahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Siapa saja yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Dan siapa saja membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya, sehingga Allah akan mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri. Rawahu Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, tasumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Rawahu Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Cara mendapatkannya, hakikat ikram muslimin: satu, selalu mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin. Yang kedua, latihan memuliakan sesama muslim dengan cara yaitu memuliakan, menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Berikutnya, memberi salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Itu memberi salam, ikramul muslimin. Berikutnya, bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda wataknya untuk diajak apa? Taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah agar dikaruniakan kepada kita sifat ikramul muslimin. Sekarang sifat ketiga dari para sahabat yaitu tashihun niyah. Artinya memperbaiki atau meluruskan, membetulkan niat. Maksud dan tujuannya yaitu
membersihkan niat-niat kita dalam setiap amalan dan dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhoannya Allah. Fadilahnya, keuntungannya, dalil-dalilnya yaitu satu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang disertai keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhoannya Allah. Rawahu Nasa'i dari Abu Umamah Al-Baghili radhiyallahu an. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amalanmu. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang ketiga, dalil yang ketiga yaitu Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Ya Mu'adz, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah dalam setiap amal agamamu, niscaya dengan keikhlasan itu amal yang sedikit akan mencukupimu. Rawahu Hakim dari Mu'adz bin Jabal. Cara mendapatkan hakikat ikhlas yaitu satu, selalu mendakwahkan pentingnya ikhlas dan memperbaiki niat. Dua, latihan memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Hendaknya tidak disebut-sebut amalan tersebut. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati sanubari kita. Selanjutnya sifat yang keenam yaitu dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Dakwah artinya mengajak, adapun tabligh artinya menyampaikan. Adapun maksud dan tujuannya daripada dakwah wa tabligh adalah yaitu satu, untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta, diri dan waktu sesuai dengan perintahnya Allah. Dua, untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita, pada keluarga kita, pada diri umat seluruh manusia di seluruh alam. Keuntungannya atau fadilahnya, dalil-dalilnya yaitu satu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal solih, dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat Fussilat ayat 33. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri wa man tabi'ahu la yang kusudalika min ujurihim syai'ah. Siapa saja mengajak kepada petunjuk yaitu amal kebaikan, maka ia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya, yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikutinya sedikit pun. Rawahu Muslim, Ahmad, dan imam yang empat dari Abu Hurairah. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, lagot watun fi sabilillah aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha.
Sesungguhnya sepagi atau sepetang keluar di jalan Allah khuruj fisabilillah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Rawahu Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an. Cara mendapatkan hakikat dakwah dan tabligh ini yaitu satu, selalu mendakwahkan pentingnya dakwah wa tabligh khuruj fisabilillah. Kedua, latihan dakwah dan tabligh dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalannya Allah sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup kita. Sekali dalam seumur hidup kita minimal 4 bulan. Adapun setiap tahun yaitu 360 hari, kita ambil 10%-nya yaitu 40 hari saja. Adapun setiap bulan 30 hari, kita ambil 10%-nya 3 hari saja setiap bulan. Dan setiap hari 24 jam sehari semalam kita luangkan waktu 2,5 jam untuk dakwah ala manhaj nubuwah wa khuruj fisabilillah, mendatangi umat, mengajak bagaimana umat ini bisa mengamalkan agama secara kafah, minimal bagi laki-laki baliknya mau dan mampu mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, untuk mengerjakan sholat khusyuk wal khudu sebagaimana sifatnya sahabat yang kedua tadi. Sholat khusyuk wal khudunya sahabat ini dengan jalan 5 waktu berjamaah ke masjid di awal waktu. Begitulah untuk mendapatkan dakwah wa tabligh khuruj fisabilillah. Selanjutnya berdoa kepada Allah agar kita diberi hakikat dakwah dan tabligh serta diberi kekuatan kepahaman untuk menjalankan dakwah wa tabligh khuruj fisabilillah. Jadi kalau sudah terbiasa 4 bulan ini bukan mustahil, bukan tidak mungkin tiap bulan bisa keluar 4 bulan. Yang 8 bulan untuk urusan dunia, yang 4 bulan untuk urusan akhirat, yaitu mendakwahkan agamanya Allah ke seluruh alam. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita, kekuatan untuk menjalankan dakwah ala manhaj nubuwah, dakwah ala manhaj nubuwah wa khuruj fisabilillah, bikin umat ke seluruh alam, mengajak seluruh manusia taat, patuh dan tunduk kepada Allah. Semoga Allah meridhai, merahmati, memberkahi kita. Itu yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya semoga Allah mengampuninya. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, usyaikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.